Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Inilah Takdir Untukmu. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Cups. Kartu kedua. Di sini ada The Chariot. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Kartu keempat. Di sini ada The Emperor. Kartu kelima. Di sini kita punya The Moon. Wow, bagus-bagus ini kartunya. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Seven of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Wands. Oke. Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah takdirmu. Oke? Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Wands. Nah, ini menggambarkan ya, sebuah keadaan di mana kamu benar-benar mampu melewati beban dan tanggung jawab yang besar yang selama ini ada di pundakmu. Satu persatu permasalahan terselesaikan. Satu persatu konflik, pertentangan, kebohongan, penipuan yang selama ini mungkin terjadi di dalam kehidupanmu akhirnya tuntas dengan sangat baik. Dan kamu mulai mampu membuktikan serta menunjukkan pada siapapun yang ada di sekitarmu bahwa kamu juga akhirnya mampu mengangkat derajat kehidupanmu dan derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, dan kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Sehingga nggak ada satupun lagi yang mampu menyangkal bahwa takdirmu, bahwa kualitasmu sudah benar-benar berada di atas, bahwa derajat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi sudah benar-benar terangkat naik. Oke? Nah, selama ini kamu banyak alami peristiwa-peristiwa sulit. Banyak alami kebohongan. Banyak alami yang namanya cerita buruk yang beredar tentang dirimu dari mereka-mereka yang toksik. Ditambah mereka selalu sikut, menjegal, menikam, bahkan menikungmu dari belakang. Sehingga mereka selalu mengarang cerita, mencari kelemahan, mencari keburukan dan kekuranganmu. Yang meskipun terbukti bahwa apa yang mereka ceritakan gak benar dan salah. Tetapi kamu memang gak pernah marah, gak pernah dendam, dan gak pernah ingin membalas perbuatan mereka. Karena apa? Karena kamu tahu dan yakin, jika kamu balas perbuatan mereka, maka apa bedanya kamu dengan mereka? Makanya kamu terus tunjukkan, terus buktikan dengan tetap meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu pada kegiatan-kegiatanmu, dan akhirnya sedikit demi sedikit, ya, kamu mulai dapat kepercayaan kembali dari bos, dari majikan, dari konsumen, dari pelanggan. Dan terbukti kebohongan-kebohongan mereka tentang dirimu terbukti salah. Apa yang mereka ceritakan tentang dirimu, ya, baik dari kualitas, baik dari kinerja, terbukti tidak benar.
Dan akhirnya mereka malu sendiri, ya, mundur sendiri karena kebohongannya terbongkar. Karena kamu mampu tunjukkan dan buktikan bahwa kualitasmu, kinerjamu, mutumu semakin menanjak naik. Makanya kamu mulai dapatkan lagi peluang, dapatkan lagi kesempatan, tumbuhnya lagi rasa percaya dari bos, ya, dari kepala kantor ataupun dari konsumen, customer dan pelanggan. Sehingga tempat usahamu, tempat bisnismu kembali ramai. Yang dulunya rezekimu ditutup, ya, pelangganmu ditikung begitu ya. Akhirnya mereka kembali. Karena ada kualitas, karena ada mutu pada bisnismu. Di pekerjaan juga seperti itu. Kamu mulai dapatkan lagi job-job besar, peluang-peluang besar, ya. Karena rasa percaya, ya, rasa senang, rasa puas dari bos, dari majikan, itu teratasi, terobati saat ini. Dan dengan terbuktinya kebohongan-kebohongan mereka yang toksik ini terbongkar, maka kamu mendapatkan kepercayaan yang lebih baik lagi. Dan sehingga hal inilah yang akhirnya membuat kamu mampu mengangkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Karena sudah ada penghasilan, sudah ada rezeki yang kembali mengalir deras. Dan dari situlah lingkungan, tetangga, teman, sahabat, atau siapapun yang ada di sekitarmu nggak lagi mampu menyangkal bahwa kamu benar-benar berkualitas dan bahwa kamu benar-benar mampu mengangkat takdir, mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga satu persatu permasalahan terselesaikan, beban dan tanggung jawab mampu kamu atasi, dan kamu semakin optimis, semakin bersemangat di dalam membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi setiap harinya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya King of Cups. Nah, ini adalah keseimbangan ya. Keseimbangan dari caramu berpikir, dari caramu bersikap, dan dari caramu menilai dan memutuskan setiap apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Itu benar-benar dari cara pandang yang benar, dari sikap yang positif. Ya, meskipun kamu selalu diperlakukan buruk, selalu dibohongi, selalu disikut, ya, selalu ditikam dari belakang, tetapi kamu memang orangnya sangat seimbang, sangat tidak ingin hal-hal buruk itu cepat masuk ke dalam kehidupanmu. Dengan menyerap energi negatif dari mereka, maka kehidupanmu akan menjadi negatif. Nah, makanya kamu biarkan mereka mau melakukan apapun, bercerita apapun tentang dirimu. Karena kamu tahu nih, nggak mungkin kamu bisa membungkam mulut mereka dengan tanganmu satu persatu. Nah, jadi apa yang kamu lakukan? Tentunya kamu bungkam perbuatan, perkataan, kebohongan mereka dengan bukti-bukti yang bertolak belakang dari apa yang mereka katakan. Dan dengan keseimbangan ini, akhirnya kamu mulai mampu meraih rasa percaya kembali, menumbuhkan kembali kenyamanan, ya, dari orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang yang positif. Karena mereka mulai melihat kebohongan mereka, ya, perbuatan mereka tentang dirimu selama ini, terhadap dirimu selama ini, ya, ternyata nggak benar dan ternyata salah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini adalah pengendalian diri ya. Jadi kamu memang mampu mengendalikan diri, mengontrol emosi, mengelola pikiranmu dengan sangat baik. Sehingga di setiap perjalananmu, kamu selalu mendapatkan jalan-jalan terang. Mendapatkan solusi-solusi terbaik, ya, tanpa harus menyakiti siapapun. Tanpa harus berdebat dan berkelahi, berkonflik dengan siapapun. Dan dengan begitu kamu mampu mengatasi setiap permasalahan dengan cara-cara yang benar. Dengan solusi-solusi yang baik. Solusi yang saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Kenapa saling menguntungkan? Karena di saat kamu dapatkan perubahan, kamu tidak membalas perbuatan mereka, dan mereka mundur dengan sendirinya. Ada yang malu, ya, ada yang menghilang, ada yang minta maaf. Nah, dengan begitu kan itu sebuah keuntungan bagi mereka. Karena kamu nggak ingin membalas keburukan perbuatan mereka.
Nah, akhirnya kamu benar-benar mulai mampu menghadapi, mengatasi, melewati setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan kamu benar-benar mampu menerima kenyataan apapun. Dan dengan kamu terima kenyataan apapun, maka kamu akan menjadi seseorang yang begitu legowo, begitu lega pemikiran dan hatinya, sehingga kamu benar-benar mampu melakukan yang terbaik, membuktikan dan menunjukkan bahwa kualitasmu menjadi semakin baik. Dan dari situlah mulai ada pengakuan, mulai ada rasa hormat, rasa respek, rasa saling menghargai, ya, yang tumbuh kembali dari tetangga, lingkungan, ataupun siapapun yang ada di sekitarmu. Karena mereka nggak mampu lagi menyangkal bahwa takdir kehidupanmu sudah benar-benar berada di atas, bahwa derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi sudah benar-benar terangkat naik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Nah, jadi ini adalah salah satu pengenalan jati diri yang sangat baik yang ada di dalam dirimu. Jadi kamu mengenali betul siapa dirimu, ya. Kamu tidak ingin paksakan hal-hal yang di luar kemampuanmu. Kamu nggak ingin banding-bandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Dan kamu nggak ingin ngoyo, nggak ingin ngotot, ya, terhadap apa yang sudah dimiliki orang sedangkan kamu belum miliki. Kamu sesuaikan dengan kemampuanmu. Kamu sesuaikan dengan kenyataan dan keadaan dirimu. Nah, dengan mengenali dirimu seutuhnya seperti ini, sehingga kamu benar-benar menjadi seseorang yang sangat selalu bersyukur. Nggak mau menginginkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang di luar dari batas kemampuanmu. Dan dengan begitu kamu akan terus mendapatkan rasa lega, rasa nyaman di dalam menjalani hari-harimu. Karena nggak ada yang kamu paksakan. Nggak ada yang kamu kejar, sedangkan kamu nggak mampu berlari untuk mengejarnya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ini menjadi prinsip yang sangat baik yang kamu pegang selama ini. Jadi kamu orangnya memang sangat mengandalkan logika, ya. Mengandalkan logika, selalu objektif dan selalu selektif, ya, terhadap hal-hal yang mungkin, ya, mungkin baik ataupun mungkin nggak baik untuk kehidupanmu. Dan ditambah, ya, kamu memiliki prinsip yaitu harus selalu bisa memiliki, ya, aturan-aturan yang baik, ya, di dalam setiap harinya yang harus kamu jalankan. Nah, jadi dengan terus tegas, ya, tepat waktu, bertanggung jawab, berdedikasi, terus kamu jalankan sehingga banyak kemajuan di dalam kehidupanmu. Jadi aturan yang baik inilah yang menjadi dasar kehidupanmu agar terus menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Moon. Nah, jadi akhirnya ya memang selama ini banyak orang-orang yang di sekelilingmu, orang-orang yang ambisius, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, orang-orang yang melakukan kebohongan demi kebohongan agar yang dia inginkan tercapai dan agar orang yang dia nggak sukai tersingkir, begitu ya. Akhirnya mereka yang ambisius ini tersingkir dengan sendirinya, hilang dari kehidupanmu dengan sendirinya. Karena apa? Karena mereka ada yang malu, ya, ada yang merasa segan, ya, bahkan ada yang sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahannya. Karena apa? Karena kebohongan mereka, karena perbuatan buruk mereka, ya. Akhirnya baru-baru ini dapatkan ganjarannya. Kebohongannya terbongkar, perbuatan buruknya dibalas oleh semesta, oleh hal-hal yang lebih buruk lagi. Sehingga kehidupannya hancur, berantakan, bisnisnya bangkrut, begitu ya. Karena mereka melakukan hal-hal buruk untuk mendapatkan keinginannya. Nah, makanya di sini tergambar ada mereka orang-orang yang ambisius, akhirnya benar-benar jauh dari kehidupanmu. Dan saat ini kamu sudah berada di fase di mana kamu sudah dikelilingi oleh orang-orang, oleh lingkungan-lingkungan yang sangat positif, yang sangat tepat, yang sangat mampu saling menghargai satu sama lainnya. Oke, kita lanjut lagi
ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi mimpi, impianmu, harapanmu akhirnya mulai terwujud satu demi satu. Karena kamu nggak lagi galau, nggak lagi bingung, nggak lagi gundah begitu ya di dalam memutuskan prioritas mana nih yang harus kamu dahulukan. Nah, karena kamu tahu nih, di saat kamu begitu ambisi untuk mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu, maka bisa saja semuanya sulit untuk tercapai. Makanya kamu lakukan yang pertama adalah kamu rubah dirimu dulu. Kamu jadikan versimu menjadi versi terbaikmu. Dan kamu selalu lakukan yang terbaik yang kamu mampu pada kegiatan-kegiatanmu. Dan dengan sendirinya, apapun mimpimu, apapun impianmu, akhirnya terwujud satu demi satu. Dan dengan begitu, ya, nggak ada lagi yang mampu menyangkal bahwa takdirmu, bahwa derajat kehidupanmu sudah benar-benar di atas, sudah benar-benar terangkat naik, dan bukan hanya sampai di situ. Keluargamu, orang-orang yang kamu sayangi, juga ikut kamu angkat naik derajat kehidupan mereka berkat usaha dan perjuangan yang maksimal dari dirimu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Cancer, sahabatku, dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu menunjukkan dan membuktikan ya bahwa kamu juga mampu berhasil, bahwa kamu juga mampu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga mereka-mereka yang toksik, mereka-mereka yang selalu melakukan kebohongan, menceritakan keburukanmu, akhirnya tersingkir dengan sendirinya dengan bukti-bukti yang kamu tunjukkan. Dan tanpa membalas perbuatan mereka. Dan dari situlah mulai ada pengakuan, mulai ada rasa respek yang tumbuh dari siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga nggak ada lagi yang mampu menyangkal bahwa inilah takdirmu, bahwa inilah kebahagiaan dan kesuksesan untuk dirimu kali ini. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.